Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru hebat seluruh Indonesia. Saya Siti Silawati SSI dari SMA 1 Harau, Kabupaten Limapool Kota, Sumatera Barat. Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dalam perkembangan teknologi. Generasi Z memiliki daya fokus yang pendek, sehingga materi pembelajaran harus kita kemas dalam bentuk materi-materi yang pendek. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan mindfulness. Mindfulness adalah dasar dari keterampilan sosial emosional. Dengan mindfulness dapat meningkatkan kontrol emosional pada diri murid sehingga bisa meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar murid dari waktu ke waktu. Pembelajaran harus dilakukan secara bervariatif supaya pembelajaran tidak menjadi momok yang membosankan bagi murid. Dengan pembelajaran mindfulness dapat meningkatkan aktivitas belajar murid. Berikut tayangan video pembelajaran berdiferensiasi dengan mindfulness yang saya lakukan. Pembelajaran yang berlangsung dari jam 7.15 sampai jam 4 sore membuat murid merasa lelah dan juga bosan dalam beraktivitas. Untuk itu perlu istirahat sejenak dan pembelajaran yang bervariatif supaya mereka tetap aktif belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan PBM kita hari ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amanda Arasta, Amelia Septiani. Pratikum merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat disenangi oleh murid. Dengan pratikum, mereka bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka dan mengeluarkan pola pikir mereka dalam menyelesaikan dan memahami materi pelajaran yang mereka senangi. Dengan adanya aktivitas pratikum bisa meningkatkan motivasi belajar murid di dalam pembelajaran sehingga tanpa terasa waktu berlalu. Mindfulness dengan teknik stop merupakan salah satu dasar dari keterampilan sosial emosional. Mindfulness dengan teknik stop sangat penting bagi murid karena dapat mengontrol emosional mereka sehingga mereka bisa tetap fokus dan semangat dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi Android bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Dengan media pembelajaran yang beragam, mereka bisa memilih media pembelajaran yang mereka sukai, dan diskusi kelompok merupakan hal yang bisa mengaktifkan belajar murid karena bisa berkolaborasi dan mengeluarkan inspirasi mereka dalam pembelajaran dan memahami materi. Satu yang udah tampil. Ice breaking di sela pembelajaran dapat meningkatkan fokus belajar murid. Dengan teknik pembelajaran yang bervariatif dan menggunakan media pembelajaran yang berbeda di setiap kali pembelajaran dapat meningkatkan fokus dan aktivitas belajar murid. Kolaborasi yang terjalin antara murid menjadi meningkat sehingga mereka lebih mudah dalam memahami materi pelajaran yang dilakukan.
Kondisi lingkungan belajar di dalam kelas juga sangat berpengaruh kepada aktivitas dan fokus belajar murid. Dengan suasana kelas yang selalu berbeda di setiap kali pembelajaran dapat meningkatkan kolaborasi dan aktivitas belajar murid menjadi lebih meningkat. Di dalam pembelajaran, tutor sebaya merupakan hal yang sangat efektif bagi murid dalam memahami materi. Dengan mereka melakukan tutor sebaya, pemahaman mereka lebih meningkat dan mereka lebih bersemangat dalam pembelajaran karena mereka bisa saling bertukar pikiran dan diskusi dengan teman-teman mereka dalam pembelajaran. PB-nya dengan PB-nya wah kan dia satu dua tuh satu pasang gitu. Di dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan kebutuhan murid. Ice breaking merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk membuat murid tetap fokus dalam pembelajaran, sehingga meskipun pembelajaran di jam terakhir tetap dapat terlaksana secara maksimal. Sambil berjalan, tiba-tiba si Arya menginjak sesuatu yang berwarna hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lingkungan belajar yang nyaman akan menjadikan kita mudah menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, seperti adanya rumah pohon. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memiliki banyak metode untuk menguasai pembelajaran tersebut, seperti ada audio, video, PPT, Canva, dan sebagainya. Bagi saya sendiri, audio memudahkan saya untuk menyerap pelajaran dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang lebih menarik lagi adalah mindfulness. Dengan adanya mindfulness tersebut, emosi kita lebih terkontrol dengan baik, sehingga kita mudah untuk menyerap pelajaran dan memahami pelajaran yang diberikan. Dengan adanya pengontrolan emosi, kita dapat membuat energi baru dengan merefresh energi yang lama menjadi semangat baru. Kemudian, pada jam-jam terakhir, seringkali murid-murid termasuk saya merasa bosan dengan materi pelajaran. Sehingga guru saat ini mengadakan yang namanya ice breaking yang memecahkan rasa bosan tersebut menjadi rasa yang lebih menyenangkan untuk menerima pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kesha Fadila Putri, siswi SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pembelajaran berdiferensiasi sangat bermanfaat bagi saya dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran yang beragam membuat saya dapat memilih media sesuai dengan gaya belajar saya. Misalnya, gaya belajar saya adalah kinestetik. Dengan adanya praktikum saat pembelajaran, membuat materi-materi yang susah lebih mudah saya serap. Selain itu, ada juga diskusi kelompok yang membuat saya dan teman-teman lebih mudah dalam berkomunikasi, sehingga materi yang kami dapat lebih mendalam dan lebih luas lagi.
Selain itu, di saat saya mulai bosan, ibu guru akan memberikan ice breaking yang membuat pemikiran saya lebih segar sehingga materi tentu lebih mudah saya cerna. Yang paling menarik lagi adalah mindfulness. Hanya mindfulness, beban-beban yang ada di pikiran saya dapat dikurangi sehingga materi-materi belajar dapat saya serap dengan sempurna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.